Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu di pembahasan akuntansi untuk kelas 12 tentang jurnal umum perusahaan jasa. Sini ada soal Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Ini transaksi yang ditampilkan 1 bulan lamanya dari 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, tugas kita adalah membuat tentang jurnal umum. Jadi dari soal ini diminta itu buatlah jurnal umum yang nanti akan diposting kepada buku besar atau pada buku besar ya 4 akun yang digunakan. Ya, ini kalau kita lihat ya di sini bahwa transaksi ini itu 1 bulan lamanya. Jadi membuat jurnal umum itu adalah bisa dari bukti transaksi, bisa juga dari transaksi yang sudah ada. Kalau bukti transaksi ya seperti ini bukti transaksi namanya. Maaf, ini transaksi namanya. Transaksi dari 1 sampai 31 Desember. Nah, ini transaksi. Transaksi itu apa? Itu adalah tidak lain kegiatan-kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan nilai nominal uang. Ya, itu adalah transaksi. Sedangkan bisa juga dicatat untuk mencatat jurnal umum itu dari bukti transaksi. Bukti transaksinya apa? Ada kwitansi, ada nota kontan, ada nota debit, ada nota kredit, ada faktur, ada memo, ya. Itu adalah bukti transaksi. Nah, sekarang kita mencatat jurnal umum dari transaksi yang sudah terjadi. Kita lihat untuk 1 Agustus, Pak Soeharto atau Pak Agus Soeharto memulai usaha dengan nama Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Jadi Pak Agus Soeharto menyerahkan uang pribadinya sebesar 500 juta ke kas perusahaan sebesar setoran modal awal. Nah, ini kalau misalnya menyetorkan uang ke dalam perusahaannya sebesar 500 juta rupiah, berarti ini akan muncul 2 nama perkiraan. Nama perkiraan atau nama akun atau nama rekening. Ya, nama akun atau name akun dalam istilah akuntansinya. Yaitu 1 munculnya akun kas. Karena uang yang diserahkan akan diterima oleh kas sebesar 500 juta rupiah. Nah, itu akan terdapat di debit, kemudian nanti di kreditnya lawannya apa, itu adalah modal. Jadi setoran modal Pak Agus sebesar 500 juta rupiah. Ingat, harta yang termasuk kas ini bagian dari harta. Kita belajar akuntansi harus ingat dengan singkatan HUMPB. Ya, makanya orang akuntansi suka mengatakan salam HUMPB, artinya ada harta, utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Nah, mana yang kelompok harta? Biasanya hartanya itu terdiri dari 3 macam. Ada harta lancar, ada harta tetap, harta tak berwujud. Kalau harta lancar, misalnya kas, piutang, perlengkapan, ya, atau misalnya asuransi 2 di muka, nah itu adalah harta lancar. Harta tetapnya misalnya yang penguangannya, yang pencairannya lebih dari 1 tahun. Misalnya apa? Peralatan, ya, apalagi kendaraan, ada lagi mobil, ada juga misalnya gedung, gudang, gedong. Nah, itu merupakan peralatan. Atau juga tanah, aktiva tetap maksudnya, ya. Jadi aktiva tetap atau harta tetap. Harta lancarnya tadi, harta tetapnya itu harta tak berwujudnya apa? Yaitu kepercayaan, termasuk goodwill, ya, termasuk royalti dan lain sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya lagi ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau jangka menengah, jangka panjang. Lalu ada lagi modal pribadi, modal kelompok, itu ada M-nya. Ya, kemudian yang berikutnya pendapatan, ada pendapatan jasa, ada pendapatan lain-lain. Mungkin di perusahaan dagang ada pendapatannya diistilahkan dengan penjualan. Kalau di perusahaan dagang, ini perusahaan jasa. Ya, kemudian yang berikutnya ada beban hampir sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Hanya di perusahaan jasa tidak ada misalnya beban
katakan sebut saja beban yang sifatnya itu mengarah kepada yang disebut dengan beban penyusutan, ya itu misalnya apa, di luar dari aktiva tetap. Misalnya karena maaf, bukan beban penyusutan, tapi persediaan barang dagangan tidak ada ya kalau di perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang ada. Kalau mengalami beban penyusutan itu, susut itu berkurang nilainya, nilai bukunya. Yaitu misalnya kelompok yang mengalami penyusutan itu di luar tanah. Kalau tanah walaupun harta tetap tidak mengalami penyusutan. Baik, kita mengarah dulu ke nomor 1, ini Desember 1. Agus Suharto mulai usahanya, berarti dia akan muncul di jurnal umumnya. Kita buat jurnal umumnya dengan kolom seperti ini. Nah, ini Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra, jurnal umum atau general jurnal per 31 Desember 2017. Per ini periode ya. Lalu dalam ribuan rupiah, tanggal, nomor bukti transaksi, keterangan rep debit kredit. Nah, ini ya. Dalam ribuan rupiah, kalau misalnya 500 juta berarti nolnya hilang 3, ditulis 500.000. Ini untuk memudahkan penghitungan. Nah, mari kita lihat Desember 1, berarti Tuan Agus menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta. Maka seperti ini. Ya, 500 juta di cash, di debit 500 juta dengan nomor referensi. Ini referensi itu nomor klasifikasinya atau nomor misalnya golongan atau sub golongan, dan juga nomor perkiraan atau nomor rekening. Ya, 101 nih, satunya itu nomor istilahnya perkiraan, nolnya sub perkiraan, satunya nomor rekening. Nah, itu. Jadi kalau berdasarkan HUM PB itu harta itu urutan 1, maka kepalanya angkanya 1. Utang urutan 2, berarti dimulai 2. Misalnya utang misalnya usaha 201. Kas 101. Nah, itu dimulai 1 itu harta. Nah, kelompok modal dimulai dengan angka 3 sesuai urutannya HUM PB. 301 berarti modal misalnya siapa kan gitu, modal Agus kan gitu misalnya. 4 itu pendapatan jasa misalnya 401. Lalu beban-beban misalnya 501, beban gaji misalnya. Dan seterusnya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu ada urutan berdasarkan HUM PB. Jadi ketika kita melihat angka 1, berarti itu kelompok harta. Hanya tinggal diarahkan apakah harta lancar, apakah harta tetap, apakah current asset, apakah fixed asset. Ya, atau mungkin juga intangible asset. Kalau intangible asset itu jarang dicatat ya. Nah, ini yang peristiwa transaksi 1, kas modal. Kalau tata buku dulu kas pada modal. Kalau sekarang kas bertambah 500.000 rupiah di debit, modal bertambah di sebelah kredit 500 juta rupiah. Nah, ini harus kita tahu dulu misalnya yang mana yang di debit, mana yang di kredit. Nah, biasanya untuk harta ini itu bertambahnya pasti setiap harta itu akan bertambah di debit, misalkan ini kelompok harta misalnya kan. Kelompok harta. Nah, lalu di sini misalnya bertambah ya. Lalu misalnya di sini boleh berkurang. Nah, ini kan ya. Jadi kita harus tahu plafon yang ini dulu ya. Jadi artinya ini boleh katakan rambu-rambunya. Kalau dalam istilah lalu lintas, rambu-rambunya. Nah, misalnya kita ambil contoh, sebut saja di sini, jangan dulu ini, langsung aja nama rekening gitu kan. Nama rekening misalnya kan. Di sini kita lihat rekeningnya itu apa. Kalau misalnya di sini nama rekeningnya ya sebut saja itu adalah harta. Nah, ini kan. Nanti ya dia di mana bertambahnya? Harta bertambah di debit yaitu, lalu berkurang di kredit. Nah, itu. Ini rambu-rambunya ya. Rambu-rambu yang barangkali mengarah kepada
penunjukan identitas daripada di mana bertambah dan di mana berkurang, karena dalam akuntansi itu kebanyakan bertambah dan berkurang. Ya, ada misalnya di sini utang bertambah di mana? Nah, utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, itu kan kita harus tahu debit kreditnya, debitnya sebelah kiri Anda, lalu kreditnya sebelah kanan Anda. Nah, gitu ya. Ini harta utang. Lalu apalagi? Ini boleh nomor satunya dulu ya, 1. Lalu yang berikutnya 2, gitu kan. Yang berikutnya 3. Nah, ini adalah modal. Ya. Harta utang modal. Modal bertambah di mana? Di kredit. Ya, lalu berkurang di debit. Nanti kita harus tahu bertambah berkurangnya bagaimana Pak peristiwanya, harus tahu nanti. Ya, mode ini aja ya, Pak Agus itu investasi ke dalam perusahaan, kasnya kan bertambah. Nah, ini di debit kasnya. Lalu misalnya modalnya di sebelah kredit. Tapi itu bukan menunjukkan berkurang itu, karena ada setoran aja. Nah, ini kan. Terus yang berikutnya lagi, ini 4. Ini kita sebut pendapatan. Ya, pendapatan bertambah di kredit, lalu berkurang di debit. Ya, ini plafonnya seperti ini. Ya, jangan salah kamar lah gitu kan. Lalu yang kelima, ini adalah beban. Setiap beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Ini kan. Nah, maka tempat-tempat inilah yang menunjukkan saldo normal dari nama-nama perkiraan. Jadi ini jangan tertukar nanti. Ya, jangan tertukar. Kenapa? Sebab kalau misalnya ini tertukar tempat, itu akan merubah substansinya. Ya, merubah dari akidah, dari keakuntansiannya. Oke, untuk yang Desember 1 seperti itu. Ya, baik kita lihat untuk Desember 2. Ya, Desember 2 kita lihat di sini dibeli secara tunai peralatan kantor seharga 20 juta dan perlengkapan kantor seharga 5 juta. Berarti kan dibeli tunai, uang kas perusahaan berkurang. Maka kasnya itu akan ditulis sebelah kredit. Peralatan kantornya muncul, nomor perkiraannya ini 113. Ya, lalu tadi kan udah kasnya 101, modalnya 301. Karena berdasarkan nomor rekening atau nomor akun. Kasnya akan berkurang di sebelah kredit. Ya, ini karena dibayarkan sebesar 25 juta, tapi akibatnya apa? Peralatan kantor dan perlengkapan kantor di perusahaan muncul. Nah, ini ya. Ini adalah berdasarkan untuk pencatatan ke jurnal umum dari transaksi yang ada. Baik, kita lihat transaksi 3. Transaksi 3 ini ya, transaksi 3 dibayar di muka sewa kantor sebesar 12 juta untuk 3 bulan. Nah, ini ya, coba dilihat dulu soalnya. Ya, silakan dilihat dulu. Ya. Coba dilihat dulu. Dibayar di muka sewa kantor sebesar 12 juta. Jadi di muka itu sebelum dipakai itu udah dibayar dulu. Jadi istilahnya di DP, di down payment. Ya. Atau dalam istilah Belandanya apa ya kalau uang muka itu? Ya. Uang muka DP di down payment, intinya dibayar di muka. Kalau dalam bahasa Belandanya perskot ya. Burskot. Nah, ini kan. Desember 2. Baik, kita lihat. Dibayar di muka sewa kantor sebesar 12 juta untuk 3 bulan. Ya, untuk 3 bulan. Jadi, kita catat di jurnal ini sebesar 12 juta, yaitu dengan kalimat sewa dibayar di muka. Ya, ini untuk Desember 3. Ya, Desember 3. Nomor bukti transaksi kosong. Nah, di sini tulis berarti sewa dibayar di muka.
Kalau sewa dibayar di muka, berarti ini identik dengan piutang, tagihan kita kepada pihak lain. Karena kan dibayar duluan oleh kita. Nomor rekeningnya 104. Ya, tadi 103 udah perlengkapan. Nah, sekarang di bawah perlengkapan itu ada sewa dibayar di muka. Itu misalnya 104 nomor rekeningnya. Angkanya boleh ditulis ya. Ditulis angkanya sebesar kurang lebih 12 juta. Ya, 12 juta ini untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan ya. Ya, 12 juta untuk 3 bulan. Nah, jadi sewa dibayar muka belum dipakai tapi udah dibayar. Itu untuk 3 bulan. 12 juta. Lalu karena ini dibayarnya per kas, maka uang kas kita atau uang kas perusahaan, ya kita anggap aja sebagai bendaharanya. Kas kita akan keluar 101 ini, uang kas keluar, simpan di sebelah kredit. Nah, ini kan sebesar 12 juta rupiah ya. Ini dibayar secara per kas atau tunai. Ya. Nah, ini untuk yang transaksi ke 3 atau sebut saja Desember 3. Ya, Desember 3 itu dibayar seperti itu. Nah, nanti ketika kita melihat dari jumlahnya pun akan tampak bahwa ini untuk transaksi yang dilakukan itu sifatnya dibayarnya duluan gitu kan. Ya, jadi untuk 3 bulanan tapi belum dilaksanakan. Maka disebut dengan sewa dibayar di muka. Ya, nanti juga bisa juga iklan dibayar di muka, belum dipakai tapi udah dibayar. Ya, di DP. Ya, masih mending kalau di DP mungkin setengahnya, ini mau seluruhnya ya. Ini di DP-nya keseluruhan. Nah, ini tampak seperti ini untuk jurnal umumnya ya, untuk jurnal umum. Karena kan kita membuat jurnal umum. Ya kalau ada yang menanya, Pak emang jurnal itu apa? Catatan harian. Ya emang ada berapa jurnal? Tidak dalam akuntansi banyak. Ya kurang lebih coba ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ada jurnal penyesuaian, ada jurnal pembalik, ada jurnal penutup, ada jurnal koreksi. Kurang lebih ada 6 jurnal, 6 macam itu kan. Nah, ini yang kita pelajari sekarang jurnal umum itu merupakan jurnal tempat mencatat seluruh transaksi masuk ke sini. Mau debit, mau tunai, mau kredit masuk sini. Nah, baik itu Desember 3. Sekarang Desember 4. Desember 4. Ini kayaknya harus agak cepetan. Desember 4. Ini diterima pendapatan jasa konsultan dari PT Bangun Cipta Sarana Madya sebesar 15 juta rupiah secara tunai. Nah, kalau diterima berarti itu adalah kas. Ya, kita menerima per kas. Lalu dari apa menerimanya? Yaitu dari pendapatan jasa. Maka ditulis ini, kas menerima itu berapa? Jumlahnya 15 juta rupiah. Ya, ininya 101 untuk referensinya atau nomor rekeningnya. Ya, nomor rekening ini. Nah, ini 101. Kemudian di sini masuk kasnya berapa tadi? 15 juta. 15 juta ditulis karena dalam ribuan rupiah 15.000 rupiah. Nah, ini harus spontan menghilangkan 0 di belakangnya 3. Lalu di sini dari mana uangnya? Dari pendapatan jasa. Ya, emang apa yang dijual? Jasa konsultasi. Ya, konsultan lah gitu kan. Biro konsultan kan usahanya juga. Nah, ini pendapatan jasa ya itu 401. Nah, ini kenapa 401? Ya kita lihat ini. Kepalanya kan 4 ini. Ya, 401. Jadi ini ada 3 desimal. Nanti nomor rekeningnya itu ada macam-macam, nantilah dibahas secara khusus. Nah, ini 15 juta rupiah. Kita tulis 15.000 rupiah. Ini untuk transaksi yang ke Desember 4. Ya, Desember 4. Nah, Desember 4 kita garis dulu. Ya, kemudian berikutnya
ada ini ya, ini disambungkan dulu. Desember 4 ada juga nih. Oke, bentar ya, ini ya, Desember 4. Berikutnya ada Desember 10 ya. Nah, ini memang kebetulan berdasarkan transaksi aja, jadi jangan dikatakan Pak nggak ngurut, ya itu berdasarkan kejadian aja. Dibayar gaji pegawai sebesar Rp4.800.000. Berarti kalau gaji pegawai kita sebut sebagai beban gaji. Ya, ini Desember 10. Nah, Desember 10, ini nomor BT-nya tidak ada, nomor bukti transaksinya. Kalau yang dibayar itu apa? Itu adalah beban gaji. Oleh apa? Ya, tentunya oleh kas. Kas perusahaan atau kas kita akan berkurang sejumlah angka yang dikeluarkan untuk bayar beban gaji. Beban gaji ini angka kepalanya 5. Tulis saja 501, udah belum ada beban yang lainnya. Nah, maka di sini tulis, masukkan angkanya itu kurang lebih sebesar 4.800.000 ya, tulis 4.800.000. 4.800.000. Nah, itu kan. Ini 4.800.000 ya. Walaupun memang ditulisnya 4.800 karena dalam ribuan rupiah. Lalu kasnya simpan ini di sebelah kredit menjorok ke dalam ya. Untuk menunjukkan kreditnya di menjorok ke dalam, biasa aja nih 101 ya. Jadi 101 itu bisa dari apa istilahnya, berada di sebelah debit, bisa berada di sebelah kredit ya. Jangan istilahnya apa, kok lain gitu, jangan mengatakan gitu. Karena memang ini berdasarkan di pola misalnya dia di mana tempatnya itu kan. Ini 4.800.000, ini mohon dibetulkan dulu ya, 4.800.000. Nah, ini ntar kita lihat dulu, atau 4.800.000 ya, 4.800. lalu di sininya jadi belah kreditnya pun sama, 4.800. Nah, kan ini namanya 4.800.000 maksudnya ya, hanya dalam ribuan rupiah. Ya, kita garis tebal untuk membedakan ya. Tapi sebelumnya ini kita hilangkan dulu garis yang di tengahnya. Nah, ini mohon untuk diingat-ingat dan dipahami nanti, karena ini adalah basic untuk penulisan pencatatan jurnal umum. Pencatatan jurnal umum. Nah, ini. Nah, lalu kalau ditanya siapa di dalam perusahaan dagang ada jurnal umum? Oh, ada. Sama kalau istilah jurnal umumnya di perusahaan jasa, perusahaan dagang. Ya, perusahaan jasa itu bisa biro, bisa salon misalkan, salon kecantikan misalkan. Itu merupakan usaha jasa atau bioskop atau transportasi atau perbengkelan ya. Ini jasa konsultan yang kita tulis ini. Yang berikutnya adalah Desember 11 ya, Desember 11. Kita lihat di sini di soalnya Desember 11-nya itu tampak seperti ini. Kita kebawahkan dulu. Desember 11 yaitu diperhitungkan honor jasa pembuatan desain rumah kepada PT Tunggal Mandiri ya sebesar 25 juta rupiah. Nah, ini tanggal 11. Tanggal 11 itu diperhitungkan honor jasa pembuatan desain rumah kepada PT Tunggal Mandiri sebesar 25 juta rupiah. Nah, berarti ini kalau diperhitungkan honor jasa pembuatan desain rumah kepada PT Tunggal Mandiri, ya itu jasa kita dari PT Tunggal Mandiri yang belum diterima, ya honor untuk kita. Nah, berapa? 25 juta rupiah. Maka secara tidak langsung dalam hal ini kita punya tagihan
kepada PT Tunggal Mandiri. Nah, tagihan ini apa? Itu adalah istilahnya piutang. Piutang ini merupakan akun atau harta lancar ya. Ya, bisa dikatakan sebagai akun real. Nah, ada istilah akun real, akun nominal. Kalau akun real itu harta, utang, modal. Kalau akun nominal beban dan atau pendapatan dan beban, ya kan? Itu istilahnya ya. Ini akun real aku muncul. Itu kita tulis di sini adalah Desember berapa tadi? Desember 11 ya. Atau 11 Desember boleh. Ya, di Desember 11 itu kita punya tagihan, kita sebut sebagai piutang. Piutang usaha karena orang lain atau PT apa itu Tunggal Mandiri tadi ya. PT Tunggal Mandiri belum membayar kepada kita sebagai hasil konsultasinya. Jadi honor jasa pembuatan desain karena kan kita sebagai arsitektur membuat desain untuk apa? Ya untuk pembuatan usaha rumah. Nah, satu kali mendesain itu berapa? Itu berharga ya. Ini dihargai 25 juta. Ya. Nah, ini makanya kalau Anda sekolah itu ada desain grafis, nah itu bisa saja itu cukup mahal itu. Kalau jadi uang ya, karena ilmu yang Anda pakai itu tidak segampang dalam pembuatannya, tidak segampang membalikan telapak tangan. Nah, ini piutang usaha. Ya, piutang usaha lalu apa kita anggapnya? Yaitu sebagai pendapatan jasa. Nah, ini pertanyaannya, apakah sudah diterima oleh kas? Belum. Ini masih merupakan bentuk tagih-tagihan. Tapi tagihan untuk apa? Itu tagihan dari pendapatan jasa. Nah, tadi kan piutangnya harta lancar. Piutangnya itu nomor urutnya setelah kas 102. Lalu pendapatan jasanya, ingat pendapatan itu kepala 4, kita tulis 401. Ini sesuai dengan ini nih yang di sini. Ya, nah ini pendapatan 4 itu kan ini nomor urutnya. Nah, kemudian setelah itu kita simpan di sini angkanya, kita bereskan dulu yang ini, rapikan. Ini akan terlihat dia piutangnya itu berada di sebelah debit. Ya, berada di sebelah debit ini kita tulis. Ya, berapa itu piutang usahanya? Nah, itu ada sekitar 25 juta. Kita tulis Rp25.000. Nah, ini kemudian dikredit karena pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit 25 juta rupiah. Nah, sekarang kalau misalnya Anda bertanya, apakah sudah diterima oleh kas? Belum. Ini masih merupakan tagihan atau piutang, atau istilah dalam tata buku disebut debitur lah kan gitu ya. Nah, ini kita garis bawahi dulu atau dipakai kolom dulu ya. Nah, ini tampak seperti ini supaya terlihat per satu tanggal. Ya, jadi tidak tertumpuk, tapi yang terlihat itu transaksi tiap per tanggal. Nah, ini untuk Desember 11. Lalu ada lagi transaksi berikutnya Desember 12. Ya, kita singkat nggak apa-apa ini. Dalam akuntansi disingkat seperti ini. Seorang akuntan atau ahli akuntansi atau seorang bookkeeper, ahli pembukuan, dia akan cukup mengerti, gitu kan. Desember 12, mari kita baca soalnya. Ya, Desember 12 itu tampak di sini Agus Suharto ya yang punya usaha ini mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Nah, kalau kaitan dengan untuk keperluan pribadi, berarti itu namanya praib. Istilah akuntansinya drawing. Jadi dia mengambil boleh praib, boleh pribadi. Ya. Dari mana dia ngambilnya? Ya tentu dari kas. Ya, karena kan uang yang diambilnya ada bersifat tunai. Jadi boleh praib Agus Suharto, boleh di situ tulis atau praib saja. Lalu sini tulis kas. Dia mengambil, nah praib itu di bawah modal. Kalau tadi modal 301, maka praib itu ditulis 302. Ya, nah ini muncul perkiraan baru. Nah, lalu 101. Ya, di sini masukkan angkanya sebesar yang Anda lihat di situ. Itu berapa? Nah, itu kan 6 juta rupiah. Kalau 6 juta berarti dalam ribuan rupiah kita tulis menjadi 6.000.
Ya, kalau ditanya misalnya, Pak, ambil uang sebanyak itu untuk apa? Ya nama juga keperluan pribadi. Kita mungkin dimaklumi lah karena pemiliknya, ini pemilik usaha. Nah, ini 6 juta rupiah ditulis di sebelah kredit itu adalah kas. Ingat, kas yang ditulis sebelah kredit itu namanya uang yang diambil. Tapi kalau misalnya kas yang ditulis sebelah debit berarti uang yang keterima, yang boleh katakan jumlah yang masuk ke dalam kas. Kalau di sebelah debit, kalau sebelah kredit itu pasti menunjukkan uang kas kita keluar. Nah ya, yang penting nanti dipakainya untuk apa? Ya selama untuk kegiatan usaha itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya Pak untuk uang pribadi, keperluan pribadi ya barangkali mengambilnya tidak terlalu banyak gitu kan, tidak sampai menghabiskan modal gitu kan. Nanti bisa bangkrut kalau uang pengambilan pribadi setaraf dengan modal. Nah, itu kan tidak begitu. Berikutnya lagi ini ada Desember 13. Nah, kita baca Desember 13 ya. Desember 13 ini itu ada dibayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar Rp1.500.000 dibayar ya, dibayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar Rp1.500.000. Nah, itu tanggal 13 berarti kalimatnya beban pemeliharaan peralatan ya, beban pemeliharaan peralatan. Ini kita tulis ya, nomor BT-nya tidak ada liwat ya, sini beban pemeliharaan peralatan ya. Peralatan itu kan mungkin harus ada biaya untuk pemeliharaan. Disingkat boleh pemeliharaan peralatan. Nah, ini peralatan. Ini tadi kalau beban gaji 501, ada mungkin beban sewa 502, nah 503 ini ya untuk biaya pemeliharaan peralatan. Ya, simpan angkanya di sini itu sebesar ya yang dipakai itu Rp1.500.000 berarti 1.500 karena kan di dalam ribuan rupiah. Ya, oke. Berikutnya lagi di sini kalau misalnya sudah ditulis di debitnya, di kreditnya kita tulis lagi. Ya, di kreditnya kita tulis kalau ini sebegitu, ya jumlahnya 1.500.000, maka di kreditnya pun sama. Ini yang keluar adalah kas. Karena diambil dari uang kas. Ini 101. Ya, karena ini tunai ya biaya pemeliharaan peralatan itu. Jadi dibayarkan. Nah, ini kan dibayarkan kepada pihak ya boleh katakan untuk memelihara peralatan tadi. Mungkin misalnya apakah dia ahli, apakah misalnya peralatannya berupa mesin berarti montir dan lain sebagainya. Itu uangnya dari kas diambil sebesar 1.000 atau Rp1.500.000. Ini tetap masih dalam ribuan rupiah. Nah, kita garis bawahi. Ini maaf bukan Dewes tapi Desember ya. Desember 13 ya. Desember 13 tadi. Ini nah, kita rapihkan dulu ya. Nah, kemudian ini di sebelah sini sama, lalu kita kasih kolom. Ya, kasih kolom. Ini ya, sini. Ini berikutnya. Nah, kalau sudah ada ini tetap digaris juga ini. Masukkan sini, ini juga masukkan sini. Supaya terlihat tidak salah kamar gitu kan ya. Mana per tanggal gitu kan. Nah, ini sudah. Baik, berikutnya lagi ada Desember 14 ya. Desember 14. Nah, ini Desember 14. Baik, kita lihat di sini. Soalnya dibeli 2 unit mobil untuk kendaraan operasional seharga Rp300 juta secara tunai. Nah, ini Rp300 juta secara tunai. Berarti ini nama perkiraannya boleh menyebut mobil, boleh menyebut kendaraan, boleh dalam istilah akuntansinya vehicle. Ya. Jadi mobil di sini pada kas. Ya, mobil oleh Anda ditulis ya, sebut saja mobil di sini. Nah, ini tulis
mobil, ya. Kemudian di bawah mobilnya apa? Kalau dia dibelinya secara tunai, nah berarti uang kas tetap keluar, uang kas perusahaan. Nah, ini adalah mobil, berapa nomor perkiraannya? Itu 111. Itu di bawah aktiva lancar. Jadi aktiva tetap masuknya ini. Ya, kasnya aktiva lancar 101, itu kepalanya angka 1 sama karena sama dua-duanya harta. Tapi yang satu harta tetap, yang satu adalah harta lancar. Berikutnya nih angkanya kita tulis. Karena harga mobilnya itu kita tahu jumlahnya itu ada 300 juta. Kalau 300 juta, ya kita tulis sini 300.000. Ya, 300.000 rupiah. Itu dalam ribuan rupiah karena nolnya dihilangkan 3. 300.000 rupiah. Nah, ini kan. Ini kita garis bawahi ke sini. Ya, garis bawahi atau buat kolom lah kan, ini bebaskan dulu kolomnya. Kemudian berikutnya masuk ke yang kolomnya per tanggal. Nah, ini boleh nanti oleh Anda apa istilahnya disimak dengan dan dicerna gitu kan ya. Nah, ini memerlukan istilahnya perhatian yang cukup serius gitu kan. Jadi tidak dipandang sebelah mata gitu kan. Ya, kecuali kalau memang matanya lagi tidak enak sebelah gitu kan. Oke, Desember 15 berikutnya. Nah, ada kan? Coba lihat di dalam ini. Di dalam soalnya ada Desember 15, dibeli secara kredit peralatan kantor seharga 30 juta dan perlengkapan kantor seharga 10 juta dari toko Panglima Ekonomi. Nah, kita harus tahu kalau dibeli secara kredit maka akan menimbulkan utang, akan menimbulkan account payable, ya, akan menentukan ataupun akan berakibat munculnya kreditur gitu kan atau utang. Jadi Desember 15 ini apa ya yang dibeli kreditnya itu ya dua macam. Ada peralatan kantor, ada perlengkapan kantor. Kita tulis di sini. Nah, peralatan kantor berapa gitu kan, simpan dulu di sini. Ya, usahakan ini hurufnya ya huruf besar yang pertama lah gitu kan. Peralatan kantor. Yang kedua yang dibeli kredit ini perlengkapan apa tadi? Ada peralatan kantor, ada perlengkapan kantor yang tanggal 15 ini. Perlengkapan kantor. Ya, perlengkapan kantor ini tulis. Lalu di sini karena ini dibelinya secara kredit, maka muncul utang usaha. Ya, jadi kita punya utang karena kan dibelinya secara kredit. Ya, kredit dalam bahasa Sundanya nganyuk, kan gitu. Peralatan kantornya lihat berapa itu? Itu nomornya 113. Karena peralatan ini merupakan harta tetap. Kemudian di sini perlengkapan kantornya tetap 103 yang sudah Anda temukan tadi di atas. Kemudian utang kreditnya atau sebut saja jangan utang kredit lah, utang usaha gitu kan ya. Utang usaha. Nah, ini utang usaha. Kalau di perusahaan jasa itu sebut aja utang usaha. Kalau perusahaan dagang, utang dagang. Nah, itu kan. Utang usaha itu kita tahu kepala 201. Ya. Karena hum PB. U-nya itu di urutan kedua, 201. Ini 3 desimal yang dipakai. Ya, nanti memang ada macam-macam nomor perkiraan ini. Nanti aja pas tatap muka di kelas ya kita ceritakan yang lebih gamblang. Ini peralatan kantornya itu sebesar 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Kemudian di bawahnya itu perlengkapannya sebesar berapa? Ya. Nah, ini ya sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini dalam ribuan rupiah karena di ini boleh katakan untuk menghemat tempat ya. Nah, ini
Di sebelah kredit maka ditulis 40 juta rupiah. Nah, ini. Itu adalah transaksi 15. Jadi memunculkan 3 perkiraan atau 3 nama akun. 1 peralatan kantor, 2 perlengkapan kantor, 3 utang usaha. Karena ini pembeliannya dilakukan secara kredit. Ya, secara bukan tunai. Ya, tapi kredit. Kredit itu berarti secara, ya, dalam bahasa Sundanya nganyuk. Nah, kan gitu. Nganjuk. Bukan nganjuk Jawa Timur, tapi nganjuk bahasa Sunda itu. Ya. Nah, ini ya. Ini dicatatnya seperti ini. Baik, mudah-mudahan nih bisa dipahami nanti. Sekarang kita ngebut dulu aja. Ya. Karena masih banyak ini. Tanggal berikutnya adalah tanggal 16. Tanggal 16, mari kita lihat. Diterima pembayaran piutang dari PT Tunggal Mandiri sebesar 21 juta. Ya, tanggal 16 itu. Berarti di sini tanggal 16 akan memunculkan, dicatat dalam jurnal umumnya, itu adalah kas dan piutang usaha. Ya, karena diterimanya dari mana? Dari piutang usaha. Piutang usahanya berapa dulu? 25, ini baru 21. Berarti ada lagi ini. Nah, masih ada piutang usahanya. Tapi yang dicatat ini adalah tulis saja kasnya 21. Kasnya itu 21. Ini nomor perkiraannya 101. Ya, 101. Maka di sini kita tulis 21 juta. Ya, 21 juta menjadi 21.000. Ya, 21.000. Lalu berikutnya ini karena diterima, dari mana terimanya asal uangnya? Dari tagihan kita. Ya, tagihan kita yang 25 juta tempo hari. Nah, sekarang baru dibayar, orang lain itu ngebayar kepada kita. Besarnya ada 21 juta. Maka alhasil di sini nomor 102 piutang itu sudah kita ketahui. Lalu di sebelah kreditnya ini muncul, ya sebut saja catat 21 juta, 21.000 karena dalam ribuan rupiah. Nah, ini kita beri kolom, ya, ini di kolom dulu supaya rapi ini. Ya. Nah, kemudian di sini tulis atau masing-masing dalam kolom lengkapi gini. Ya. Ini supaya tidak tertukar karena masing-masing per satu transaksi. Jadi khawatir kalau misalnya nanti satukan kolomnya, kita pusing. Sebagai seorang akuntan, selain dituntut harus terbaca, itu adalah paling tidak harus rapi. Ini kan kerapihan. Jadi bukan asal tulis gitu kan. Karena dikhawatirkan tidak salah kamar lah gitu. Berikutnya ini ada transaksi, itu tanggal 18. Kalau tidak salah tanggal 18 ini. Nah, mari kita lihat. Tanggal 18 dibayar utang pada toko Panglima Ekonomi sebesar 28 juta. Ini tanggal 18. Saya tulis dulu ya, tanggal 18 Desember 18. Lalu kita tulis sini apa itu Desember 18 itu utang usaha. Kita bayar utang, kan utang berkurang di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit. Itu di dalam plafonnya tadi waktu kita ditulis di atas. Nah, ini karena kita bayar utang, dari mana uangnya? Dari kas, maka uang kas kita keluar. Utang usaha, masih ingat nomor rekeningnya itu adalah 201. Ya. Lalu kasnya 101, belum berubah, kas tetap itu. Jumlah angka yang dibayar oleh perusahaan kita, ya, itu sejumlah 28 juta. Kita tulis 28.000. Nah, ini kan dalam ribuan rupiah. Lalu uang kas kita keluar sebesar itu. Nah, ini ya. Ini
ketika kita bayar dengan uang kas. Ya, ini adalah nomor rekeningnya. Seperti ini udah betul. Kita berikan kolom supaya rapi. Nah, kita bebaskan dulu. Masukkan ke sini. Ya. Masuk. Juga masuk sini. Terakhir juga ini. Ya. Nah, ini ada transaksi Desember 18. Berikutnya lagi masih ada. Ya, kan ini 1 bulan. Ya, ini kita di soal ini yang kedua. Itu adalah tanggal 20. Tanggal 20 diperhitungkan. Ya, setelah 18, 20. Diperhitungkan jasa konsultasi rancang bangun komplek perumahan sebesar 38 juta pada PT Ujung Dunia. Ya, ujung dunia mana itu? Ya, jangan mengatakan Merauke Pak, nah, belum tentu itu masih ada lagi. Ya, ini diperhitungkan jasa konsultasi rancang bangun komplek perumahan sebesar 38 juta. Itu tanggal 20 Desember. Berarti dari peristiwa ini muncul piutang kita, tagihan kita. Kan kita sebagai jasa konsultan apa istilahnya? Ya, boleh katakan arsitektur kan. Nah, arsitek. Nah, berarti itu akan melahirkan piutang usaha dan pendapatan jasa. Ya, tanggal 20 itu. Jadi di sini kita tulis piutang usaha. Belum keterima oleh kas, belum. Piutang usaha ya disebutnya untuk tanggal 20. Lalu sebagai apa kita menyebutnya? Sebagai pendapatan jasa. Nah, ini. Jadi uangnya belum keterima sih. Jadi masih dalam bentuk tagihan atau piutang usaha. Nah, piutang usaha ini sebesar 38 juta. Tulis 38.000 rupiah. Maaf, bukan di sini. Ya, ini kan piutang usaha. Kita sudah tahu piutang itu tadi berapa? 102. Ya, sedangkan pendapatan jasa 401. Nah, ini kan tetap aja itu melihat ke atas kalau memang lupa mah. Ya, ini sebagai nomor rekeningnya. Berikutnya, nah ini kita tulis angkanya sebesar 38 juta rupiah. 38 juta rupiah. Lalu di sini kita sebut tulis sama angkanya 38 juta rupiah atau 38.000. Jangan berbeda antara, kan di dalam akuntansi itu prinsipnya harus balance. Balance itu sama atau seimbang. Nah, kan kalau di buku di ekonomi kita suka mengenal salam equilibrium. Nah, itu keseimbangan ya. Ini balance ya. Itu kalau diperhatikan seperti itu. Ya, kita tarik garis dulu. Nah, ini pakai garis dulu untuk yang bawahnya. Nah, ini yang berikutnya dan terakhir. Ya. Nah, ini sampai di tanggal berapa ini tadi? Tanggal 20 ya. Kemudian ada lagi yang berikutnya tanggal, kalau tidak salah tanggal 22 ya. Coba lihat tanggal 22. Nah, ini tanggal 22 itu di soalnya kita lihat. Nah, ini perkecil dulu. Tanggal 22. Dipinjam uang dari Bank Mandiri. Sekali lagi, dipinjam uang dari Bank Mandiri sejumlah 100 juta. Nah, kalau misalnya dipinjam uang dari Bank Mandiri, berarti itu kas bertambah, tetapi muncul pinjaman bank atau sebut utang bank. Boleh. Ya, kasnya bertambah di sini 100 juta. Ya, kasnya 100 juta. Kita tulis di sini 101. Nomor rekeningnya 101.
Lalu di sininya angkanya sebesar nilai nominal tadi. Kalau 100 juta berarti tulis aja 100.000 karena nolnya hilang 3. Ini dalam ribuan rupiah. Jadi tidak terlalu banyak teuing lah gitu kan. Nah, lalu di bawahnya tadi ini boleh menyebut pinjaman bank, boleh, atau utang bank. Kalau tadi kan ada utang usaha, ini utang bank. Berbeda antara utang usaha dengan utang bank. Ya, utang bank berapa Pak nomor perkiraannya? Apakah sama, apakah beda? Ya, jelas berbeda. 211 ya. 211 karena utang. Nah, lalu di sini tulis sama adalah 100.000 rupiah. Ya, ini kita belajar akuntansi banyak uangnya nih. Nah, ini di sini ya, kemudian kosongkan dulu kolomnya, lalu masukkan kolomnya. Nah, ini juga sama di kolom juga, ini juga sama dikolomkan, ini juga terakhir ya. Oke, yang berikutnya anak-anakku, ini adalah Desember tadi 22 sudah ada Desember 22. Lanjutannya adalah Desember 23. Desember 23 diterima pendapatan jasa konsultan ya konsultasi sebesar Rp16.500.000 secara tunai. Kalau diterima berarti itu kas di debit. Lalu dari mana uangnya? Dari pendapatan jasa. Ya tulis di sini kas. Karena jumlah uang yang diterima itu adalah ke kas. Lalu 101. Ya, jangan berubah. Kas itu tetap 101. Mau di debit, mau di kredit, kas itu tetap. Ya, nomor perkiraannya atau nomor rekeningnya 101. Nah, itu di Desember 23 ya. Jadi kas dengan apa? Dengan pendapatan jasa. Masih tetap pendapatan jasa. 401 jangan berubah. Nah, pendapatan jasa. Tulis di sini nomor rekeningnya 401. Nah, nanti lama-lama bisa hafal deh. Ya. Angkanya baru kita tulis sini. Kalau misalnya toh ternyata yang diterima di tanggal Desember 23 ini itu adalah Rp16.500.000, tulis aja 16.500. Nah, karena ini dalam ribuan rupiah. Lalu di bawahnya pun tulis, nah ini ya Rp16.500 ya dalam ribuan rupiah. Kita masukkan kolom juga supaya rapih kelihatannya. Masukkan dulu, ini dibebaskan dulu. Lalu berikutnya masukkan dulu yang ini. Kemudian ini juga sama, masukkan. Dan juga ini yang berikutnya. Masukkan sini supaya rata di sini. Ya, ulangi di sini nih. Nah, kemudian ini yang berikutnya masukkan. Nah, ini adalah Desember 23 ya, Desember 23. Masih ada lagi? Masih ini. Ya, masih. Nah, Desember berapa ini? Yang berikutnya. Ya, ini Desember 24. Ya, masih ada. Nah, ini kita lihat. Diterima pembayaran piutang dari PT Ujung Dunia sebesar Rp35 juta. Itu Desember 24. Berarti itu kalau diterima pembayaran dari pihak lain secara kas, maka konsekuensinya kas bertambah di debit. Ya, kas bertambah di debit. Ini kas bertambah di debit ya. Kas, tulis kas ya. Lalu apa di bawahnya tanggal 24 ini? Kas piutang usaha. Piutang usaha. Ya, kasnya 101. Ya, lalu piutang usahanya tadi berapa? 102 urutannya. Ya, walaupun dia memang berada di sebelah kredit. Berarti kalau kas di sebelah kredit, kalau piutang di sebelah kredit, berarti piutang kita berkurang, tidak ada tagihan lagi ke pihak luar. Nah, ini berarti yang 24 itu sebesar 35 juta. Tulis di sini
35.000. Nah, orang lain bayar ke kita ini, ya, maka diterima oleh kita di kas kita bertambah sebesar orang yang membayar kepada kita. Dari apa? Dari jumlah piutang, karena kan kita punya tagihan kepada pihak luar sebagai akibat kita menjual jasa secara kredit. Ya, menjual jasa secara kredit belum dibayar tunai, maka kita punya tagihan. Ketika orang itu bayar ke kita, maka otomatis piutang kita berkurang, lalu kas kita bertambah. Itu logikanya begitu. Nah, ini ya. Kita baris dulu. Baik, berikutnya apakah masih ada? Ya, tentu masih ya. Tadi Desember 24, sekarang Desember 25. Ya, Desember 25. Nah, ini kita lihat dulu soalnya. Desember 25 dibayar gaji pegawai sebesar Rp4.250.000. Nah, ini beban gaji kita sebut. Ya, beban gaji. Ya, tentunya gaji karyawan ini. Lalu dibayarnya itu kan tunai atau per kas, maka tulis sebelah kreditnya kas. Ingat, kalau tadi beban gajinya itu ditulis 501. Ya, karena setiap beban kepalanya 5. Lalu kasnya tetap 101. Kemudian angkanya kita tulis. Nah, ini berapa? Ya, kita tulis beban gaji 4 juta ya. Rp4.250.000. Karena ini dalam ribuan rupiah, maka ditulisnya 4.250. Lalu tulis di belah kreditnya. Nah, ini 4.250. Oke, ini secara pencatatannya begitu ke dalam jurnal umum. Ya, dalam jurnal umum ini sebagai dasar untuk pencatatan tindak lanjut ke yang lainnya. Karena ini kan kalau jurnal umum ini merupakan catatan yang akan berlanjut nanti diposting ke dalam buku besar. Baik buku besar utama maupun buku besar tambahan. Ya, kita mengenal buku besar utama saja dulu ya. Di perusahaan jasa, perusahaan dagang ada buku besar pembantu. Kita istilahkan buku besar tambahan lah gitu, pembantu. Nah, ini baik, berikutnya ini kita catat seperti ini. Udah rapi. Apakah masih ada? Masih. Tulis lagi Desember berapa. Nih ya. Desember 25 sudah berlalu. Lalu 27. Sedikit lagi ya. Desember 27. Kita bereskan dulu aja dah. Ya. Walaupun waktunya cukup agak lama ini. Ini Desember 27. Nah, kita lihat. Desember 27. Soalnya. Coba. Ini soalnya. Desember 27 itu dibayar biaya pelatihan pegawai untuk juru gambar sebesar Rp4.900.000. Ya, dibayar ini. Ya. Apa namanya? Itu beban. Ya, tanggal berapa ini? Tanggal, ya ini jangan yang kelewat. Ini yang kita buat, cek dulu. Tanggal 25. Lalu ada lagi tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Tanggal 26 dulu. Tanggal 26 dulu. Ya, tanggal 26 dulu, ini salah. Tanggal 26. Ini. Nah, kita lihat soalnya dulu. Tanggal 26 ini dibayar cicilan pokok utang bank sebesar Rp25 juta. Ditambah bunga pinjamannya sebesar Rp1 juta. Apa kalimatnya? Ya, utang bank boleh atau pinjaman bank juga boleh. Utang bank, beban bunga kita sebut, lalu kas. Ya. Utang bank boleh, ya. Mau pinjaman bank juga boleh. Lalu di sini karena kita memberikan selisih lebih, maka kita sebut bunga bank. Ya, lalu misalnya kalau toh ternyata dibayarnya melalui tunai, secara tunai, maka uang kas kita keluar, berarti kas ya, kas di sini. Ya, lalu utang banknya kita lihat nomor perkiraannya, pinjaman banknya itu 211 maaf. Lalu bunga banknya itu karena bunga ini sebagai istilahnya beban, maka kita sebut 504 ya, setelah 503 tadi. Karena sebagai beban.
Ini masih tetap 101 kasnya ya. Walaupun kasnya itu ditulisnya di sebelah kredit, karena kas sebelah kredit menandakan uang kas kita keluar. 25 juta sama 1 juta ya. 25 juta rupiah. Nah, ini 25 juta rupiah. Lalu yang di bawahnya beban bunganya ya, atau biaya bunga boleh. Ya, ini 1 juta rupiah. Ketika kita tambahkan simpan di sebelah debit, maka jumlahnya menjadi 26. Ya, 26 ini. 26 rupiah. 26.000 rupiah. Ini ditulisnya dalam ribuan rupiah. Nah, udah, ini kita garis kolom dulu. Ya, garis di kolom itu maksudnya. Nah, ini ya, ini ke sini. Ini juga ke sini. Sambil diluruskan. Kemudian ini juga ke sini. Masukkan. Dan yang terakhir ini. Ya, ini ya udah ya. Oh, ini kelebihan. Ya, bebaskan dulu. Ya, lalu kita lihat dulu. Seharusnya begitu. Baik, itu untuk Desember 26. Nah, sekarang ada lagi Desember baru, Desember 27. Ya, Desember 27. Ya, Desember 27 ini. Ya, ini dicatat dengan ya, kita lihat 27 Desember ini itu beban pelatihan 4.900.000 rupiah. Coba lihat di sana. Ya, dibayar beban pelatihan pegawai untuk juru gambar 4.900, berarti kan dibayarnya per kas. Jadi di sini tulis aja beban pelatihan. Ya. Nanti berapa gitu ya, angkanya berapa. Ini beban pelatihannya 4.800.000 ya. Ini 505 karena 504 sudah ada. Lalu di sini berikutnya angkanya masukkan itu sebesar 4.900.000 rupiah. 4.900.000 rupiah. Lalu di bawahnya karena dibayarnya mengambil tunai, maka di sini kas. Ini masukkan nomor rekeningnya 101, simpan di kredit karena sebagai tanda bukti uang keluar itu 4.900.000 rupiah. Nah, ini ya, ini kita bebaskan dulu, lalu kita pakai garis ya, pakai garis ini masukkan di sini ya, supaya rapi. Tetap kerapihan diutamakan ya, kalaupun misalnya kurang rapi kita atur lagi gitu kan. Nah, ini apakah masih ada lagi? Ini masih ada. Tadi Desember 27. Sekarang kita lihat soalnya itu Desember 30. Nah, 30 ya. Ada 3 transaksi lagi. Desember 27 sudah. Sekarang Desember 30. 30 Desember. Ya, nomor BT-nya lewat, tidak ada. Lalu kita lihat saja di sini di soalnya. Ya, untuk Desember dibayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar 2.200.000. Berarti itu beban ya, boleh katakan beban pemeliharaan peralatan. Beban pemeliharaan peralatan, singkatlah kalau tidak cukup peralatan. Ya, di sini. Nah, oke. Untuk beban peralatannya, lalu karena dibayarnya tunai, maka masukkan uang kas. Ya, ini adalah 503 ya, tadi 503. Lalu sini 101. Berapa angkanya? Nah, angkanya itu yang Desember 30 2.200.000. 2.200 ya. Nah, masukkan, untuk di kreditnya juga sama, uang kas kita keluar ya 2.200. Nanti jumlah debit dan kredit pada akhirnya harus sama
harus balance ya, tidak boleh berbeda ya. Kita rapikan dulu. Nah ini ya, ini jangan pernah mengatakan wah bosen pak, atau misalnya tanggal ya wayah nawe udah belajar akuntansi mah seperti ini gitu. Oke, ini kok nggak muncul ininya garisnya ya. Kita lihat garisnya. Oh, yang ini nih. Nah, oke, rapikan lagi sampai diluruskan. Ini juga terakhir. Iya. Baik, yang berikutnya ada lagi 2 transaksi lagi. Masih tetap ini Desember 30 karena ada 2 kali transaksinya. Ya, ini Desember 30. Kita tulis di sini atau kita lihat dulu soalnya. Ya, Desember 30 dibayar cicilan pokok utang bank sebesar 25 juta. Nah, ini untuk 30 kedua ya. Jadi ada 2. Sekali lagi untuk 30 yang kedua, berarti itu utang bank boleh, lalu kas. Ya. Utang bank boleh, pinjaman bank boleh, tapi udah terlanjur utang bank ya. Lalu di bawahnya kas. Karena uang kita keluar. Lalu di sininya 101. Kemudian untuk utangnya masih ingat berapa? Pinjaman banknya atau utang banknya 211 ya. Berapa angkanya tadi dalam soal? Masih ingat? Ya, 2.700. Maaf, 25 juta ya. 25 juta rupiah. Nah, ini. Lalu sebelah kreditnya 25 juta rupiah. Nah, ini 25 juta rupiah. Ya, kita masukkan ke dalam kolom yang rapi. Ini serapih mungkin ya, diusahakan. Kemudian di sini tulis dulu atau kolom ya. Nanti terlihat seperti ini. Ya. Baik, ini berapa transaksi lagi? Kalau tidak salah 2 lagi ya. Desember 31. Ada 2. Coba lihat di sana. 31. Jadi 31-nya ada 2 nih. Nah, ini tersembunyi ya. Oke. Di sini Desember 31. Desember 31. Ya, Desember 31. Coba lihat di sini. Apa itu 3 Desember 31-nya? No, yang 31-nya. Ya, tadi udah dibaca ya. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa rekening Biro Konsultan dan Arsitektur Mahaputra telah didebet selesai setelah didebet sebesar Rp1.250.000 untuk beban administrasi dan dikredit sebesar Rp4 juta untuk pendapatan jasa giro. Nah, berarti ini kita artikan 31 itu kasnya Rp2.750.000, beban administrasi bank Rp1.250.000, lalu pendapatan giro sebutnya itu ya. Pendapatan giro, jangan pendapatan jasa. Jadi yang pertama itu kas dulu. Kas simpan di sini ya. Kasnya itu 101 masih tetap. Lalu angkanya berapa tadi kata Bapak? Ya. Itu adalah Rp2.750.000. Rp2.750.000 ya. Nah, ini angkanya tidak bisa ditawar lagi. Lalu di bawahnya itu tadi kan ada kas. Berikutnya yaitu beban administrasi bank. Jadi kita bayar beban administrasi ketika kita menerima uang, maka kepada pihak bank kita bayar administrasinya. Ya, beban administrasi bank 506. 506 mana 505 sudah ada tadi. Berapa angkanya? Masukkan. Itu sebesar
kita lihat Rp1.250.000. Nah, ini kan, ini dalam ribuan rupiah. Lalu di bawahnya, ya, ini Desember 31 pertama, itu pendapatan, bukan pendapatan jasa, tapi pendapatan giro. Ya, giro. Kan ada tabungan berupa giro, ada apalagi kira-kira. Ya, nanti mungkin bisa tahu lah di kelas dijelaskan. 411 ini. Simpan di sebelah kredit jumlah angkanya. Yang penting angka ini bisa balance. Ya, bisa balance jumlahnya. Jadi sekitar 4 juta. Sekitar 4 juta atau tulis Rp4.000. 1, 2, 3. Nah, ini. Kita masukkan ke kolom yang rapi. Kita bebaskan dulu. Nah, baru kolom yang rapihnya munculkan. Ya, kita masukkan juga. Ini, masukkan juga yang berikutnya. Ini juga. Lalu supaya rapih, ketengahkan. Ini juga ketengahkan. Ini juga sama ketengahkan. Nah, masuk ke sini. Ya. Baik. Yang berikutnya itu Desember 31 terakhir. Ya, coba lihat di soal. Nah, ini dibayar rekening listrik, air, dan telepon. Ya, kalau misalnya kita telepon dulu, lalu air, lalu listrik gitu ya. Kita sebut beban TAL. Ya, beban telepon, air, dan listrik. Nah, ini Desember 31 terakhir. Jadi beban air, listrik, dan telepon. Boleh kita singkat beban TAL. Ya, TAL itu telepon, A-nya. Ya, lalu T-nya telepon, A-nya air, L-nya listrik. Lalu dibayarnya karena dibayar per kas, per tunai, maka masuk uang kas. Jadi ingat setiap kas yang dibayar berarti dia berkurangnya di kredit. Ini anggap aja 502 tadi ya. Telepon, air, listrik. Lalu di sini 101. Nah, angkanya kita masukkan. Berapa tadi angkanya? Rp3.200.000. Rp3.200.000. Nah, ini sama juga di sebelah kreditnya. Masukkan Rp3.200.000. Nah, ini rapikan dulu kolomnya. Ya, kita bebaskan dulu. Lalu masukkan ke Di sini rapihkan. Juga ini rapihkan. Ya. Nah, ini berikut juga terakhir ini kita rapihkan. Ya, jangan lupa untuk menggarisbawahi berapa jumlah debit dan kredit ini keseluruhan. Ya, kenapa? Sebab debit dan kredit ini harus diketemukan dengan jumlah angka yang sama, baik jumlah debit maupun jumlah kredit harus balance. Nah, kan gitu. Kita boleh menyebut di sini dengan jumlah. Tulis ya kan jumlahnya berapa. Ya. Baik. Kalau kita jumlahkan antara debit dan kredit itu minimal ada dalam keseimbangan. Ya, kurang lebih itu sekitar Rp1.237.350. Ini kalau dalam ribuan rupiah. Rp1.237.350. Maaf, 230.350 rupiah. Ini kan dalam ribuan rupiah. Kalau mungkin di itu bukan 1 juta lagi ini. Ya. Kita lihat 1.237.350 rupiah. Ini untuk jumlah debit dan kredit sama atau balance. Ya, kan harus sama itu ya. Antara debit dan kredit jumlahnya harus seimbang. Itu yang harus kita cari seperti itu. Ini yang tampak
di bahasan untuk zona umum dari katakanlah dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember. Jumlahnya seperti ini. Ini pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Boleh nanti bertanya ya. Ya siapa tahu nanti di pertemuan tatap muka mungkin ada banyak kesempatan yang kita punyai. Di situ kita banyak berbicara dan banyak secara berinteraksi secara langsung. Mungkin kalau di sini presentasi untuk mengertinya sedikit ya. Tapi nanti di sana untuk di kelas barangkali akan lebih leluasa lagi. Kita doakan saja semoga untuk tatap muka di dalam kelas secepatnya bisa terlaksana. Anak-anakku, barangkali ini pembahasan untuk jurnal umum dari transaksi ke dalam jurnal umum ini belum posting ke buku besar adalah seperti ini ya. Seperti ini tentunya untuk yang harus oleh Anda pahami ya. Barangkali ini mohon untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih atas segala perhatiannya dan Bapak ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.